Timnas Maroko didoakan untuk juara Piala Dunia. Timnas Maroko tampil sanggar di ajang Piala Dunia. Faktornya bukan terletak pada teknik permainan. Setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong Timnas Maroko bisa memberikan kejutan dan melangkah jauh hingga babak perempat final Piala Dunia. Faktor tersebut diantaranya adalah dukungan keluarga dan juga supporter yang ada di dalam stadion. Setidaknya ada 15.000 jiwa yang tinggal di Qatar dan dari belahan dunia datang untuk mendoakan secara langsung. Terkini Timnas Maroko yang berubah menjadi tim kuda hitam lebih banyak dijagokan dan didoakan akan menjuarai Piala Dunia. Gara-gara Maroko, timnas Portugal tersingkir di semifinal Piala Dunia. Portugal mendapatkan tempat di babak perempat final dan mereka akan ditantang wakil dari benua Afrika, Maroko. Di atas kertas, Portugal lebih diunggulkan. Karena itu, jika Portugal sukses mengalahkan Maroko di babak perempat final nanti, ada kemungkinan Silicao das Guinness juga akan tumbang di semifinal Piala Dunia. Terlebih, calon lawan Portugal di semifinal Piala Dunia merupakan tim yang lebih kuat. Portugal nantinya akan menghadapi pemenang antara Prancis yang berhadapan dengan timnas Inggris. Rodri kritik strategi parkir bus timnas Maroko. Gelandang timnas Spanyol Rodri tampaknya masih merasakan kekecewaan usai La Furia Roja disingkirkan oleh timnas Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Spanyol diketahui tersingkir melalui drama adu penalti. Pada laga tersebut, Spanyol sebenarnya mampu mendominasi jalannya pertandingan selama 120 menit. Namun akibat taktik bertahan Maroko membuat mereka kesulitan untuk bisa mencetakkan gol. Hal ini pula yang dikeluhkan oleh sang pemain. Kami sudah memperkirakan mereka akan menempatkan 11 orang di pertahanan seperti yang mereka lakukan di pertandingan sebelumnya, dan ini membuat kami frustasi, ujar dari gelandang timnas Spanyol tersebut. Lionel Scaloni ungkap alasan Paulo Dybala belum main di Piala Dunia. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa Paulo Dybala berada dalam kondisi yang baik-baik saja selama Piala Dunia, namun dia belum dimainkan karena masalah taktik saja. Diketahui La Joya berangkat ke Qatar dalam kondisi yang mengkhawatirkan usai menderita cedera hamstring setelah mencetakkan sebuah gol dalam kemenangan 2-1 untuk AS Roma atas Lecce di Serie A Italia pada Oktober yang lalu. Kroasia, Serbia, dan Arab Saudi kena sanksi FIFA panen denda. FIFA menjatuhkan sanksi kepada Kroasia, Serbia, dan juga Arab Saudi di ajang Piala Dunia. Federasi panen denda usai ketika negara tersebut dianggap membuat pelanggaran. Melansir dari Washington Post, FIFA menjatuhkan denda kepada Kroasia usai fansnya menyerang kiper Kanada. Imbasnya Kroasia didenda sebesar 50.000 Swiss francs atau sekitar 830 juta rupiah. Sedangkan Federasi Serbia dikenai denda sebesar 20.000 francs Swiss atau sekitar 600 juta rupiah karena membuat pesan politis di ruang gantinya. Terakhir, FIFA juga mendenda Arab Saudi karena permainan kasar dari mereka. Arab Saudi menelan 6 kartu kuning dari laga melawan Argentina dan Meksiko di fase grup, dan Arab Saudi dijatuhi denda sebesar 498 juta rupiah. Luis de la Fuente resmi jadi pelatih anyar timnas Spanyol. Federasi Sepak Bola Spanyol REFF tidak perlu menunggu waktu lama untuk menentukan siapa pengganti dari Luis Enrique. RFEF mengumumkan Luis de la Fuente yang bakal menjadi pelatih timnas Spanyol berikutnya. Sebelumnya pada hari Kamis dipastikan bahwa Luis Enrique tidak akan melanjutkan sebagai manajer Spanyol menyusul tersingkirnya mereka dari Piala Dunia di tangan Maroko. Federasi Sepak Bola Spanyol menyatakan perlunya proyek baru, dan terbaru Luis de la Fuente memenangkan promosi kedua melalui sistem kepelatihan setelah sebelumnya memimpin U19 dan saat ini memimpin tim U21. Kylian Mbappe diprediksi bakal mengamuk saat hadapi Inggris. Timnas Inggris akan menghadapi pertandingan yang sangat sulit pada babak perempat final Piala Dunia. Pasalnya mereka dijadwalkan akan menantang timnas Inggris di Al Bayt Stadium pada Minggu 11 Desember 2022 mulai pukul 2 dini hari. Meski demikian, legenda sepak bola Prancis yakni Patrice Evra menilai timnas Prancis memiliki peluang besar untuk bisa meraih kemenangan dan melenggang ke babak 4 besar.
Peter Evra memprediksi bahwa Kylian Mbappe akan mengamuk saat Les Blues menghadapi timnas Inggris di babak perempat final tersebut. Evra mengklaim saat ini akan sulit untuk menghadapi Mbappe yang tengah berada dalam performa terbaiknya. Cristiano Ronaldo tegaskan timnas Portugal takkan terpecah belah. Cristiano Ronaldo menegaskan kembali bahwa timnas Portugal tidak akan terpecah belah selama Piala Dunia ini berlangsung. Seiring dengan pemberitaan miring mengenai dirinya yang disebut ingin meninggalkan skuad di tengah turnamen. Sempat beredar bahwa Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan skuad Celtic Queens di tengah Piala Dunia. Namun peraih 5 penghargaan Ballon d'Or tersebut bersikeras mengatakan bahwa ini hanyalah upaya untuk memecah belah skuad Portugal yang menurutnya akan tetap utuh. Carlo Ancelotti disebut dari Alisson sebagai kunci kesuksesan Brazil. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan bagaimana penyerang Tottenham Hotspur Eric Alisson menjadi pembeda untuk kiprah timnas Inggris di ajang Piala Dunia. Sang juru taktik asal Italia tersebut pernah menjadi pengasuh Eric Alisson ketika menukang Everton, dan Ancelotti pun tahu bagaimana sang penyerang 25 tahun tersebut bisa memberikan perbedaan kepada tim. Dia bukanlah striker Brasil pada umumnya, namun merupakan yang terbaik di sana, kata Carlo Ancelotti kepada Corriere dello Sport. Carlo Ancelotti pun menyebut Eric Alisson sebagai kunci kesuksesan Brasil dalam meraih kemenangan. Ancelotti jagokan Brasil juara Piala Dunia. Vinicius Junior dan Kylian Mbappe berpeluang berjumpa di laga puncak Piala Dunia. Namun sebelum ke sana, Vinicius mesti lebih dahulu membela Brasil saat ditantang Kroasia di babak perempat final. Sedangkan Mbappe akan memimpin di lini depan Prancis saat menghadapi timnas Inggris. Ancelotti pun mendukung Vinicius Junior untuk menjadi juara di Qatar. Pelatih Real Madrid itu bukan semata-mata karena Vinicius merupakan pemainnya sendiri, melainkan karena Brasil memiliki komposisi yang lebih kuat dibandingkan dengan rival-rivalnya. Jody Gakpo tunggu tawaran lagi dari Manchester United. Jody Gakpo rupanya nyaris bergabung dengan Manchester United pada musim panas yang lalu. Kini Gakpo tengah menanti kesempatan kedua. Manchester United sebelumnya mengincar Gakpo untuk menggantikan Cristiano Ronaldo yang kala itu dispekulasikan akan pergi. Kala itu harga Gakpo tidak begitu tinggi, diperkirakan tidak melebihi 50 juta euro. Kini dengan kepergian Ronaldo, maka peluang Gakpo untuk bisa pindah ke Old Trafford kini terbuka lagi. Kebetulan Jody Gakpo disebut-sebut lagi diincar oleh setan merah. Maguire isyaratkan main di Manchester United lebih berat ketimbang main bersama timnas Inggris. Maguire mengalami masa-masa sulit di Manchester United, khususnya pada musim kali ini. Ia terus mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Tetapi permainan Harry Maguire di level klub bersama Manchester United dengan di level internasional bersama timnas Inggris cukup berbeda. Ia tampak bermain lebih oke ketika bermain bersama timnas. Harry Maguire kemudian mengisyaratkan bahwa bermain di Manchester United lebih berat ketimbang bermain di timnas Inggris. Pasalnya setiap gerak-geriknya di klub pasti selalu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak media. Sudah ada Messi, PSG Oka rekrut Ronaldo. Beberapa klub dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo, ada Chelsea, PSG, dan juga Newcastle United. Dan kabar ketertarikan PSG pada Cristiano Ronaldo itu akhirnya mendapatkan tanggapan dari sang presiden, yakni Nasser Al-Khelaifi. Presiden klub yang bermarkas di Park the Princes tersebut menegaskan saat ini timnya sudah penuh sesak dengan pemain hebat. Salah satunya tentu saja adalah Lionel Messi. Jadi sekarang PSG tak butuh kehadiran dari Cristiano Ronaldo. Dan Henderson mantap tinggalkan Manchester United. Manchester United kemungkinan besar akan kehilangan Dan Henderson di tahun 2023. Sang kiper dilaporkan sudah mantap untuk hengkang dari Old Trafford pada musim depan. Nantiman menetapkan Henderson sudah memantapkan hati untuk tidak memperkuat Manchester United lagi. Ia merasa masa depannya dipermainkan oleh Manchester United karena setan merah tidak berani memberikan garansi padanya untuk menjadi kiper utama mereka. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa pihak Manchester United tidak akan menghalangi kepergian dari Dan Henderson.
Agen Amrabat tak bantah kabar Liverpool minati kliennya. Sebelumnya Liverpool sudah dikaitkan dengan banyak gelandang, kemudian muncul nama baru yakni gelandang Fiorentina yakni Sofyan Amrabat. Pemain asal Maroko tersebut tampil apik di ajang Piala Dunia. Liverpool kemudian dikabarkan dibuat terkesan dengan penampilan pemain 27 tahun tersebut. Liverpool kemudian disebut serius menginginkan jasa dari Sofyan Amrabat. Bahkan pihak klub dilaporkan sudah menggelar pertemuan dengan orang-orang terdekat dari Amrabat. Diklaim oleh Foot Mercato tak tanggung-tanggung Jurgen Klopp dilaporkan bertemu langsung dengan pihak Amrabat. Laporan itu menyebutkan bahwa pertemuan kedua belah pihak berlangsung positif. Bahkan keduanya berencana bertemu lagi pasca gelaran Piala Dunia berakhir. Bersinar di Piala Dunia, pemain timnas Jerman ini masuk incaran Manchester United. Manchester United memiliki target transfer baru di tahun 2023 nanti. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain timnas Jerman yakni Jamal Musiala. Setan Merah dikabarkan membutuhkan gelandang serang baru karena Donny van de Beek bakal dilepas sehingga menyisakan Bruno Fernandes saja. Erik ten Hag ingin Fernandes memiliki pelapis sekaligus pesaing di timnya. Jadi Musiala dinilai punya profil yang tepat untuk mengisi pos tersebut. Irvigo, Real Madrid amankan talenta muda Brazil. Spekulasi masa depan Endrick segera berakhir. Real Madrid dikabarkan telah mengamankan jasa wonderkid Palmeiras tersebut baru-baru ini. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Endrick akan melanjutkan karirnya di Spanyol dan Real Madrid sudah mengamankan jasa sang pemuda tersebut. Menurut laporan Romano, Real Madrid sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Palmeiras untuk mendapatkan Endrick. Mereka akan membayar sebesar 60 juta euro untuk jasa sang pemain dan mereka juga akan menanggung pajak pembelian Endrick yang berada di angka 12 juta euro. Real Madrid saat ini mulai mengurus proses administrasi transfer ini. Jika tidak ada halangan, semua dokumen transfer Endrick akan selesai di akhir tahun ini. Elkan Bagot jadi pemain timnas Indonesia pertama yang cetak gol di Piala FA. Elkan Bagot laki-laki menorehkan sejarah dengan menjadi pemain timnas Indonesia pertama dalam sejarah yang mencetakkan gol di kompetisi tertua di dunia yakni Piala FA. Gol tersebut dicetakkan Bagot dalam laga replay putaran kedua musim 2022-2023 antara klubnya Gillingham melawan Dagenham di Bridgefield Stadium. Berkat gol dari Bagot, Gillingham pun menang 3-2 dan berhak lolos ke putaran ketiga untuk menantang tim dari Liga Inggris yakni Leicester City.